Halo Sobat Mediko Global, kembali lagi di channel kami. Nah, soal nomor 18 yang ditanyain jenis bangkitan. Jadi kalau udah ditanyain jenis bangkitan, kita bacanya fokus ke kejangnya aja. Next dong. Di sini kejangnya kelojotan. Menurut ibunya ini kali pertama. Nah, di sini ada yang belum dibawa nih. Menurut salah satu keluarga, kejang dimulai dari tangan kanan terlebih dahulu, lalu diikuti periode relaksasi kontraksi berulang, lalu kelamaan menjadi relaksasi kontraksi berulang bersamaan. Jenis bangkitan apa? Karena diawali dari tangan kanan, berarti kejangnya vokal atau parsial. Kemudian disusul dengan relaksasi kontraksi berulang. Jadinya kejang parsial dengan sekunder generalisata atau secondary generalized. Next. Nah, epilepsi itu minimal terdapat 2 bangkitan tanpa provokasi atau 2 bangkitan refleks. Jadi ada rangsangan audio atau visual, maksudnya bangkitan refleks itu. Dengan jarak waktu antar bangkitan pertama dan keduanya lebih dari 24 jam. Nah, kejang ada yang parsial dan ada yang umum. Kalau kejang parsial, dia bermulanya dari satu hemisfer. Kayak tadi, bermulanya dari satu hemisfer, dari tangan kanan dulu, baru kelojotan. Nah, kejang parsial ada yang sederhana dan kompleks. Untuk mudahnya, kita cari perbedaannya berdasarkan kesadaran, durasi, sama manifestasi. Kalau parsial sederhana, tidak ada penurunan kesadaran. Durasinya detik sampai menit, dan manifestasinya sensoris, motoris, otonom, bisa juga psikis. Jadi kayak ada kilatan cahaya atau dengar suara-suara, itu udah bisa didiagnosis kejang parsial sederhana. Kalau kejang parsial kompleks, dia ada penurunan kesadaran, durasinya lebih lama, menit. Manifestasinya dia dreamy state, jadi dia bengong mendadak diikuti dengan aura. Auranya bisa berupa visual, bisa berupa auditorik, jadi kayak sekelibat cahaya atau dengar suara-suara. Itu auranya bisa kayak gitu. Kemudian disusul halusinasi dan juga psikomotor. Psikomotor ini bisa mengunyah, basahin bibir, atau automatisme lainnya. Dan pasca serangan dari parsial kompleks disertai dengan post-ictal confusion. Jadi ada kebingungan pasca serangan. Kemudian klasifikasi yang ketiga ada kejang tonik-klonik umum sekunder seperti yang dialami pasien ini. Next. Nah, kalau kejang umum dia berasal dari 2 hemisfer. Ada absans atau nama lainnya petit mal atau lena, kemudian ada mioklonik, ada atonik atau astatik, ada tonik-klonik atau grand mal. Nah, berdasarkan kesadaran, durasi, dan manifestasinya, kita bahas yang absans dulu ya. Absans ini ada yang atipikal dan tipikal. Kalau absans, kesadarannya menurun. Kalau atipikal, dia durasinya 5-30 detik dan manifestasinya gradual onset, gradual resolution. Jadi, ada post-ictal confusion pada absans yang atipikal. Nah, sebagian besar absans di masyarakat itu tipikal. Durasinya 3-20 detik, sudden onset, sudden resolution. Jadi nggak ada post-ictal confusion. Kalau myoclonic, dia tidak berpengaruh kesadarannya. Di mana manifestasinya itu sudden, jerking movement. Jadi movementnya tuh nggak teratur. Nah, bedanya myoclonic sama klonik, kalau klonik kesadarannya terganggu dan sifatnya ritmis. Kalau myoclonic dia nggak teratur, sifatnya nggak ritmis. Kalau atonik, kesadaran menurun.
Durasi beberapa detik, tonus tubuh hilang mendadak, pasiennya jatuh. Dan yang terakhir, tonik klonik atau grand mal, kesadarannya menurun. Manifestasinya berawal dari ekstensi tonik ekstremitas, kemudian menjadi klojotan atau klonik. Nah, dia bisa terjadi post-ictal confusion maupun kelumpuhan pasca serangan. Next. Nah, kalau absence manifestasinya tuh brief staring spell atau petit mal. Jadi dia kayak melamun, tapi tanpa aura. Kalau misalnya partial kompleks, dia diikuti aura melamunnya. Terus ada gerakan psikomotor juga yang kayak basahin bibir atau otomatisme lainnya. Nah, dalam hitungan detik, penderita dapat kembali seperti semula. Serangan ini biasanya timbul pada anak-anak di usia 4-12 tahun. Dan absence ini serangannya bisa terjadi berkali-kali, bahkan ada yang menemukan serangannya 100 kali dalam sehari, si absence ini. Untuk pengobatannya bisa dilihat di sini, asam valproat itu spektrumnya luas. Dia bisa buat bangkitan vokal, bangkitan umum sekunder, tonik klonik, lena, dan mioklonik. Nah, untuk absence, dia itu lini pertamanya ada etosuximid, asam valproat, sama lamotrigin. Nih di sini. Jadi etosuximid belum masuk ya di guideline yang per dosis ini. Ini dari Netter sama Kessler. Namun sebenarnya ketiga obat ini diklasifikasikan sebagai lini pertama, di mana asam valproat punya spektrum yang lebih luas. Terkadang kita takutnya absence itu bukan absence kan, kalau dari dengar cerita pasien, jangan-jangan absence ini partial kompleks karena cerita dia nggak lengkap. Makanya kalau mau aman, kasih aja yang spektrumnya luas, asam valproat. Di soal UKM PBD bakalan nggak ngebingungin kok, nanti munculnya pilihannya ada etosuximid, ada asam valproat, enggak kok, kemarin salah satu doang yang ada. Next. Nah, untuk semua jenis kejang kita perlu amankan jalan napas, pokoknya airway breathing itu yang utama. Untuk semua pasien wanita usia produktif perlu dicek kehamilan karena semua antikonvulsan termasuk valproat sifatnya teratogenik. Nah, dikatakan status epileptikus itu pas kapan? Status epileptikus itu kejangnya berlangsung lebih dari 30 menit. Nah, atau di antara kejang itu tidak terdapat perbaikan kesadaran di periode antar kejang. Terapinya airway breathing circulation, intubasi jika perlu, dan gulung posisi matap untuk mencegah aspirasi nantinya. Kemudian benzodiazepin atau lorazepam IV, dan bisa kalau status epileptikus nanti banyak stadiumnya, itu bisa sampai ke ICU. Nanti kalian bisa cari guideline-nya. Next. Nah, sekian pembahasan kali ini. Jika ada yang mau ditanyakan atau kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.